mungkin kayak katanya ada acara dari Pak veteran-veteran, nggak ada ya? Nggak ada, Kak. Oh, oke oke oke, makasih ya. Oke Kak Zarif, Jadi bebas bisa ini kalian ya. dimulai. Oke, saya mulai ya, teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ter Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam. yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Surabaya beserta staf dan guru. Yang saya hormati juga panitia mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dan juga rekan adik-adik teman-teman dari kelas 7 dan 8 beserta OSIS SMP Negeri 31 Surabaya yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang mana pada siang hari ini kita dapat menikmati nikmat iman dan Islam yang diberikan. Sebelum acara sosialisasi pada siang hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar diberi kelancaran dalam mengambil ilmu pada siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa dan diakhiri. Oke. Sebelum masuk ke materi nih, aku ingin tahu, ini kan ada OSIS sama ketua kelas ya, sama sekretaris kalau nggak salah. Mungkin ketua OSISnya eh, mana ya? Saya kok nggak tahu Mas Ian. Halo? Masa ketua OSISnya bersembunyi ini? Mana ini Hmm, ketua OSISnya ini? mungkin ketua OSISnya ada Mm-mm. banyak ini Kak. Mana ini? Aku mau Ada yang udah kenalan dulu nih sebelum, kan nggak enak langsung materi kan ya. Nggak ada, Kak, katanya HP-nya hilang, Kak. HP-nya hilang. nggak ikut ini berarti ya? Kalau ikut nggak tahu aku, Kak. Oh, mungkin ada wakil OSIS. Ya, wakil ketua OSIS mungkin nggak ada juga. HP-nya hilang juga. Atau Atau mungkin gimana ini? ada perwakilan teman-teman dari SMP 31 yang mau perkenalan diri mungkin Iya, biar iya, kita mungkin. saling kenal. Halo, apa ada? Salah satu Saya aja. Kak Divisi Teknologi. On Oke, Ya nggak apa-apa. on mic, on mic, on mic. On mic. On mic boleh. on cam On mic. kalau Nggak boleh. apa-apa. Iya, ya. Ayo, siapa tadi namanya? Oh, ya itu. Jumila Mila. Ayo, monggo. Aja, Pak, kenalin dirimu dulu. Halo, halo. Saya Kak Gusti Chandra. Oh, Oke. Oke. Coba perkenalkan Perkenalkan dirimu dulu, coba. alamat, kelasnya. Nama, ya. Nama saya Gusti Chandra Yuliano. Panggilannya apa? Dari Chandra. Chandra. Oke. Chandra. Dari kelas? Halo Chandra. Dari kelas 7. 7 apa Tujuh apa? ini? 7B. 7B. Oke, 7B. Ikut iya. OSIS? Ya, Ya, divisi teknologi. ya. Apain aja itu divisi teknologi? Kira-kira. Keren. Menyebarkan informasi.
Masih Keren, anak keren. sistem informasi beneran ini. Iya, Iya. itu. Bener-bener. Bisa ikut jurusan kita itu waktu kuliah nanti. Bisa ikut nanti kalau kuliah masuk ke sistem informasi juga Iya. bisa. Informasi nanti gajinya per bulannya bisa 50 juta. Kalian mau nggak? Ayo. Menarik nggak? Amin. Tertarik apa nggak kalau masuk sini? Siap, Kak. Oke. Amin ya. Alhamdulillah. Amin. Amin. Nanti tunggu ya nanti Oke, di terima kasih UPN. Chandra. Makasih, Terima Cak. kasih. Oke, Chandra. ini dari siapa? Chandra tadi ya? Ya. Oh. Iya. Oke. Ya lumayan lah dapat satu orang yang Informasi. yang bisa mengasih informasi ke teman-teman mahasiswa. Oke. Untuk Kak Royhan apa sudah siap? Langsung aja ke materinya. Halo. Oke. Ya, saya mohon untuk teman-teman disimak ya, karena ini nanti ya juga ada pertanyaan dan ada jawaban juga. Ada jawaban juga, ada hadiah juga untuk teman-teman. Jadi, oke, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Aisyah untuk menjelaskan tentang Google Dokumen. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Zaid. Tadi kan sudah perkenalan ya dari SMP 31. Sekarang mungkin dari Kita. UPN mahasiswa ya, kita kenalan dulu. Saya dulu ya, saya perkenalkan, nama saya Aisyah. Saya dari jurusan Sistem Informasi Angkatan 2019. Saat ini sedang menempuh pendidikan S1 semester 4. Dan saya di sini sebagai presenter. Selanjutnya Kakak siapa mau memperkenalkan diri? Oke, saya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Advani. Saya menjalani S1 di Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur. Instagram saya Royhan ADV. Ya, boleh di-follow Royhan ADV. Terima Boleh kasih. ini Kakak Royhan ini. Selanjutnya rekan saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajmal dari jurusan Sistem Informasi UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2019. Ya, bisa langsung dikenalkan dengan yang lainnya. Ya, saya perkenalkan, nama saya Farhan Fadila. Saya mahasiswa UPN, jurusan Sistem Informasi. Saya juga menempuh S1 dan saya juga masih semester 4 dan di sini saya akan menemani teman-teman SMP N31 untuk belajar apa itu tentang Google Dokumen dan Google Spreadsheet. Oke, mungkin terakhir ya. Saya sendiri belum memperkenalkan diri tadi. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zarif Alifian, biasa dipanggil Zarif, dari angkatan tahun 2019. Sekarang saya sedang masih belajar di Universitas UPN Veteran Jawa Timur, jurusan Sistem Informasi, dan alhamdulillah sekarang saya masih menjalani semester 4. Jadi itu cukup perkenalan dari saya. Saya kembalikan lagi ke Aisyah. Terima kasih. Baik, terima kasih mungkin Kak Royhan. Ya. Materi kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan website Google Documents dan Google Spreadsheet sebagai upaya mempermudah dalam pengerjaan tugas siswa-siswi SMP 31 Surabaya. Sebelum saya mulai, mungkin teman-teman dari SMP 31 ada yang tahu nggak Google Dokumen sama Google Spreadsheet itu apa? Mungkin ada yang mau jawab, 1 orang, 2 orang deh.
cowok cewek. Ayo teman-teman, ayo. Ada nggak yang tahu kira-kira Google Documents itu apa sama Google Spreadsheet? Google Dokumen, Kak. Google Ya. Dokumen adalah pemberian komentar, cat, dan pengeditan real time. Oh. Ya, Oke, benar. boleh, boleh. Dari Chandra ya. Makasih. Google ya. Chandra. Yang lainnya juga bisa. Siapa yang mau Oke, jawab? oke. Oke, Yang oke. lainnya Selain Google itu. Sheet. Itu novel. Google Dokumen Oke. adalah layanan pengolah kata, lembar sebar, presentasi, formulir, dan penyimpanan data berbasis web gratis dari Google. Layanan ini pertama kali diluncurkan pada 10 Oktober 2006 sebagai gabungan dua layanan WeTrain dan SpeakRain. Terima kasih. Ya, Ya, makasih Oke. Ya, Nova. Sama-sama. makasih. Mantap. Tadi kan Google Documents ya. Google Spreadsheet-nya belum nih. Mungkin ada yang mau jawab. Tadi kan cowok semua. Cewek coba satu. Ada nggak? Halo? Atau mulai dulu aja ya materinya. PPT matematika. Iya, tak padanya. Nggak ada ya? Ya udah aku mulai dulu aja deh materinya. Next, Kak Rehan. Next lagi. Next. Next. Oke, Google Documents atau Google Docs merupakan layanan pengolah kata berbasis web cloud milik Google. Pengguna bisa menggunakan layanan Google Docs secara gratis dari situs docs.google.com atau melalui Google Drive. Selain tersedia dalam bentuk web, Google Docs juga tersedia dalam bentuk aplikasi untuk Android, iOS, Windows, BlackBerry, dan juga program desktop untuk Chrome OS. Jadi kalian tuh bisa mengakses Google Dokumen melalui HP ataupun laptop kalian. Selanjutnya, Kak Rehan next. Google Documents juga memungkinkan pengguna untuk mengerjakan dokumen bersama tim atau kolaborasi secara real-time. Pengguna juga bebas dalam melakukan perizinan apakah pengguna lain dapat mengedit atau hanya melihat. Sistem Google Docs juga memperlihatkan log aktivitas dari setiap hasil editan atau revisi. Google Docs mendukung beragam format dokumen seperti doc, docx, .m, dan lain-lain, serta hampir semua format Microsoft Office lainnya. Jadi di Google Documents ini kita bisa mengerjakan dokumen itu secara bersamaan. Beda nggak seperti Microsoft Word yang harus satu-satu filenya. Kalau Google Documents cukup satu file, bisa dikerjakan bersama-sama. Next, Kak Rehan. Selanjutnya, fungsi dan manfaat Google Documents. Next. Nah, ini merupakan tampilan dari Google Documents. Nggak beda jauh ya dari Microsoft Word. Next, Kak Rehan. Yang pertama yaitu membuat dokumen di mana saja dan kapan saja. Dulu ketika ingin membuat dokumen, kan kita harus di depan komputer atau laptop dan harus terpasang program Microsoft Office. Namun, saat ini membuat atau mengedit dokumen bisa di mana saja dan kapan saja. Baik melalui komputer, laptop, smartphone, atau tablet, Google Docs memberikan kemudahan kepada pengguna dalam menyimpan semua tugas dan pekerjaan ke cloud storage Google Drive. Cloud storage Google Drive itu merupakan penyimpanan yang disediakan oleh Google Drive. Pengguna tidak perlu lagi membawa USB drive kemana-mana, cukup upload ke Google Drive, lalu buka kembali dokumen, maka bisa diedit kembali. Next. Yang kedua yaitu dukungan cold storage yang besar.
Google menjadi salah satu perusahaan teknologi yang memberikan penyimpanan awan atau cloud storage gratis paling besar ketimbang perusahaan teknologi lain. Jadi pengguna tidak perlu khawatir akan kehabisan ruang ketika membuat dokumen di Google Docs. Google Drive memberikan ruang penyimpanan hingga 15 GB, yang mana jika hanya digunakan untuk menyimpan dokumen tentu sudah lebih dari cukup. Next, Kak Rehan. Yang ketiga dapat digunakan untuk mengonversi file ke PDF. Mengedit file PDF memang cukup sulit untuk dilakukan tanpa aplikasi. Biasanya kan kita kalau mau mengubah file dokumen ke PDF itu harus ada aplikasi atau melalui web ya. Tapi kalau di Google Documents kita bisa langsung mengkonvert file ke PDF. Next. Yang keempat, ada support format Microsoft Office. Tidak perlu khawatir ketika membuat dokumen menggunakan Microsoft Word lalu berpindah ke Google Docs, karena pada dasarnya Google Docs support pada beragam format dari Microsoft Word. Pengalaman penulis ketika membuat dokumen menggunakan Microsoft Word lalu berpindah ke Google Docs tidak terjadi masalah sama sekali. Jadi tidak perlu khawatir jika ada masalah ketika kita mau mengubah file dari Microsoft Word ke Google Docs karena tidak akan terjadi masalah. Next, Kak Royhan. Kelebihan dan kekurangan Google Documents. Next. Yang pertama, mudah dan gratis. Lalu tragedi hilangnya data itu bisa dihindarkan karena sudah disiapkan sendiri tempat penyimpanan dari Google Drive-nya tadi, yaitu cloud storage yang tadi saya jelaskan, lalu menggunakan editor what you see is what you get, yang sederhana untuk mengedit dokumen, memeriksa ejaan, dan sebagainya. Yang terakhir, akses pekerjaan kapan saja, di mana saja. Google Documents diberdayakan dengan aman oleh web, jadi lebih mudah untuk tetap produktif di rumah maupun di mana saja. Next, Kak. Yang terakhir, kekurangan dari Google Documents. Seperti yang kita tahu, kalau Google Documents ini membutuhkan koneksi internet dan harus dikerjakan secara online. Jadi, kalau kita tidak mempunyai koneksi internet, kita tidak bisa mengakses Google Documents. Next. Fitur utama dari Google Documents yang pertama yaitu integrasi dengan Google Drive secara otomatis. Jadi ketika kita menyimpan file dari Google Docs akan otomatis tersimpan di Google Drive. Lalu bagikan dokumen untuk berkolaborasi, yaitu fitur bagikan. Jadi pengguna bisa menambahkan anggota dengan email atau menuliskan nama. Yang ketiga, history untuk setiap perubahan. Pengguna bisa melihat perubahan dari setiap editan atau revisi yang dilakukan. Yang keempat, ejaan dan tata bahasa. Pengguna bisa memanfaatkan ejaan dan tata bahasa untuk mengurai kesalahan penulisan kata atau kalimat. Fitur semacam ini juga tersedia pada Microsoft Word. Next, Kak Rayhan. Nah, itu sudah materi pertama kita, Google Documents. Saya kembalikan ke Kak Royhan. Terima kasih Kak Aisyah. Mungkin penjelasan dari Kak Aisyah terlalu cepat atau enak atau gimana? Kalau dari kalian? Cukup segitu. Apa cukupnya? Ya, standar. Standar ya? Oke. Nah, habis ini ada sesi pertanyaan. Satu pertanyaan dari penjelasan dari Kak Aisyah tadi, dari Google Dokumen. Kalau yang bisa jawab pertanyaan, silakan raise hand atau angkat tangan yang gambar tangan ini. Kalau sudah jawaban benar, nanti dapat uang tunai di OVO, atau kalau yang nggak punya OVO, pakai pulsa. Ya, jadi cepat-cepatan, siapa yang mau langsung angkat tangan, nanti dapat senilai berapa teman-teman? Jangan kasih tahu dulu Kak, surprise. Surprise ya. Surprise. Oke. Siap ya kalian ya? Gimana? Apa nggak ada yang mau pulsa nih?
Iya, kira-kira? Mau. Oke, mau ya. Oke, nanti cepet-cepetan ya. cepet-cepetan Ini ya saya nanti. pantengin di monitor ini. Oke, soal yang pertama. Apa fungsi dan manfaat dari Google Dokumen? Sebutkan 3 aja. Radin, Angkat tangan Itu ada terlebih yang dahulu angkat ya. tangan itu. Radin, Ya, Radin, fungsinya Adin. Google Dokumen. 1. Membuat dokumen di mana saja dan kapan saja tadi. 2. Dukungan cloud storage yang besar. 3. Dapat digunakan untuk mengonversi file ke PDF. Mantap. Terus satu mantap. lagi, Bagus. kalau kita apa? Manfaatnya bisa lebih mudah digunakan di mana saja dan kapan saja. Oke, Terima kasih Mantap. Radin. Boleh tulis nama sama Ya, tulis namanya sama nomor nomor telepon. HP-nya nomor ya. HP-nya Jangan ya. chat ya. Ya, udah. Oke, terima kasih. Oke, terima Nah, kasih. kalian nggak mau kayak Radin gitu tah? Lumayan. Lumayan kan? Bisa buat telepon sama siapa? Sama teman-temannya pastinya ya kak ya. Temannya. Ya Hmm. kan? Oke. Ini selanjutnya ada pengimplementasian dari Google Dokumen dari Kak Farhan. Silahkan. Monggo. Ya, makasih Kak Royhan. Udah siap buat ini, nyoba-nyoba ya, teman-teman? Tadi udah ada yang dapat hadiah. Kalian harus lebih aktif sekarang. Kalian nggak mau tak dapat hadiah, teman-teman? Lumayan loh. Tadi Ya, kan saya mulai ya. sudah menjelaskan teori. Kak Farhan ini akan menjelaskan implementasinya secara langsung. Ya, di Ya. sini aku akan memperlihatkan ke kalian apa sih Google Dokumen itu, gimana sih cara aksesnya. Nah, gue ya, aku mau share screen dulu. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Belum Kak. Belum. Sudah, Kak. Nah, Sudah. Nah, di sini ada dua cara buat ngeakses Google Dokumen. Yang pertama, bisa kalian klik di sini Google Doc. Kalian search saja, lalu enter, lalu kalian pilih yang ini, docs.google.com. Nah, kalian klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau gitu kelamaan Kak, ada cara yang lebih cepat? Ada. Kalian kembali lagi ke Google. Nah, kalau kalian sudah pernah login atau masukin akun di Google, kalian akan keluar tampilan seperti ini. Nah, kalian pilih yang titik-titik 9 ini. Lalu kalian scroll ke bawah. Nah, ini ada doc. Ini tinggal kalian klik aja. Nanti masuknya sama. Nah, ini. Aku kecepatan apa gimana, teman-teman? Terlalu cepat atau standar? Standar. Standar. Oke. Udah lanjut ya. Lanjut nggak nih? Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, untuk kalau mau mulai, kalian pilih yang kosong ini aja. Kalian klik. Nah, nanti kalian akan masuk ke tampilan kayak gini. Nah, di sini kan masih dokumen tanpa judul. Nah, kalian kalau mau ngasih judul atau nama filenya, kalian tinggal klik aja. Misal apa ya? Esai bahasa Indonesia. Nah, ini nanti nama filenya akan esai bahasa Indonesia.docs. Tuh. Nah, Google Doc ini apa sih kelebihannya? Tadi kan sudah dijelasin sama Kak Isa. Ada banyak kan? Kalian nggak perlu install Microsoft Word. Kalian kan tinggal masuk ke Google, terus ngeketik Google Dokumen, nanti kan keluarnya gini kan, nggak perlu install, nggak perlu ribet-ribet. Nah, di sini juga, misal kalian ngetik gitu ya, terus aku takut ini Kak salah ketik. Misal perkenalan nama. Misal tipe gini.
Terus misal kalian udah punya filenya, Kak aku udah punya file di Microsoft Word, gimana caranya biar bisa ditaruh di sini? Caranya kalian ke file, baru buka. Nah, di sini kan kalian belum pernah naruh nih, kan filenya kalian kan masih ada di Explore kalian ya. Kalian ke menu upload. Nah, di sini kalian tinggal tarik aja file kalian. Nah, tarik file, nunggu sampai mengupload selesai, kita tunggu. Kira-kira ada kesulitan nggak Ya, ada sampai yang sini? nggak paham nggak sampai sini? Kalau yang nggak paham, silakan on mic, Ya, tanya-tanya. kalau ada yang mau tanya, silakan raise hand nggak apa-apa. Waktu aku menjelaskan. Mungkin yang kurang paham atau kurang kecepatan, Ya, mungkin kecepatan. paham semua berarti ya. Kecepatan dikit Kak, soalnya tadi jaringannya nggak ada. Oh iya ya, ulangi Kak Mulai dari mana? Farhan. Ya, Mulai dari diulangi mana? Kak Farhan. Oke, diulangin ya. Jadi, kita mulai dari ini deh. Menaruh file Word kalian ke Google Dokumen. Gimana caranya? Ini di atas kan ada menu file. Kalian klik, lalu kalian ke ini buka atau open kalau misal kalian bahasa Inggris. Jadi buka atau open. Nah, nanti menu tampilannya akan seperti ini. Terus kalian pilih yang menu upload ini. Nah, kalian bisa narik atau bisa pilih. Misal ini deh, pilih dari perangkat ya. Ini aku pilihin ini deh. Nah, terus kita open. Nah, sambil nunggu upload. Nanti kalau sudah upload, maka file dari Word kalian akan secara otomatis masuk ke Google Dokumen. Nah, seperti ini. Nanti akan keluar tab baru. Nah, ini kan tadi di Word. Sekarang udah masuk ke Google Dokumen. Nah, sampai sini paham, teman-teman? Paham Kak? Paham ya? Paham. Oke, aku lanjut ya. Nah, apa sih lagi kelebihan dari Google Dokumen ini daripada Word, Kak? Nah, Google Dokumen ini cocok buat kalian, misal ada kerja kelompok nih, terus guru kalian, misal guru bahasa Indonesia, untuk teman-teman silakan buat kelompok, minimal 4 orang. Terus kalian Mungkin bikin yang daring ya esai. Kak ya, buat daring. Iya, juga. yang daring. Mungkin yang daring. Nggak bisa offline. Nggak bisa offline, terus masih ada keperluan di rumah gitu, atau mungkin lagi di jalan, kalian juga bisa akses lewat HP. Untuk di HP mungkin masih install, cuman di sini saya akan ngajarin gimana caranya biar bisa mengerjakan secara bersamaan sama teman-teman kalian. Nah, di sini kan ada warna biru nih, bagikan. Nah, ini kan tulisannya yang warna hitam itu pribadi hanya untuk saya. Jadi kan ini hanya untuk kalian aja, belum kalian bagikan. Nah, caranya kalian klik yang bagikan ini. Nah, nanti kalian pilih yang di bawah ini. Ubah ke siapa saja yang memiliki link, yang warna biru ini. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan. Kelihatan, oke. Makasih. Terus ini kalian klik. Nah, setelah kalian klik, ini kan ada pengakses lihat saja. Ini kalian klik juga. Nah, nanti akan keluar 3 pilihan seperti ini. Nah, ini maksudnya apa sih, Kak? Nah, pengakses lihat saja, ini maksudnya orang yang kalian kirim link ini, kirim link yang warna hijau ini, cuman bisa ngelihat aja, nggak bisa ngubah-ngubah gitu. Nggak bisa ngedit, jadi nggak bisa ganti, cuman bisa lihat aja. Nah, kalau pemberi komentar ini apa? Nah, pemberi komentar ini nanti akan aku kasih tahu ya, akan aku praktekkan.
Nah, untuk editor ini apa? Nah, editor itu jadi teman-teman yang kalian kirim linknya akan bisa ngeedit sama kayak kalian gitu. Jadi kalian pilih yang editor. Bisa ngubah-ngubah terserah ya Kak ya. Ya, bisa ngubah-ngubah. Nanti mau ngubah judul atau mau ngubah isi juga bisa. Nah, setelah ini editor, kalian salin link. Nah, lalu klik selesai. Nah, linknya itu tadi kalian kirim ke teman kalian. Nah, di sini akan aku kirim ke Kak Aisyah ya. Coba aku kirim ke Kak Aisyah dulu. Ya. Nah, sambil nunggu Kak Aisyah ya. Nah, cara taunya di mana sih Kak? Nanti akan muncul ya. Nanti aku kasih tahu. Nah, di sini kita akan belajar yang namanya menambahkan komentar. Apa sih nambahkan komentar itu? Nah, di sini ada tulisannya tambahkan komentar. Nah, ini kalian klik. Buat apa sih Kak itu? Nah, ini misal ya, kalian ingin ini deh, namanya diganti. Namanya diganti nih. Terus kalian tambahkan komentar ke teman kalian. Tolong ini namanya diganti ya, Kak Aisyah. Nanti secara langsung Kak Aisyah akan bisa melihat pesan ini. Nah, cara tahunya ada teman kalian yang masuk dari mana? Nah, dari sini. Di sini kan ada gambar-gambar ini. Nah, ini mungkin berarti ada teman kalian yang sudah mengakses linknya. Nah, di sini aku nggak ngerubah ini. Ini Kak Aisyah sendiri yang merubah. Jadi Kak Aisyah sudah masuk di dalam Word ini. Jadi kalian bisa mengerjakan bersama tanpa harus bertemu atau kalau kalian kan biasanya, Rek, aku bikin bab 1 ya, kamu bikin bab 2, nanti tak selesaiin dulu bab 1 baru kamu bikin bab 2. Jadi nggak perlu gitu. Jadi kalian bisa ngerjain secara langsung. Langsung. Ya. Jadi bab 1, misal Chandra ngerjain bab 1, terus Noval ngerjain bab 2 secara langsung bisa langsung di sini. Tuh, teman-teman. Kalau dari Microsoft Word kan butuh beberapa file baru bisa digabung ya. Kalau ini langsung Iya. aja satu file bisa diedit. Kalau Word kan kalian kan harus nyelesain bab 1 dulu, baru ngerjain bab 2. Terus filenya juga banyak kan. Ini aku ngirim bab 1, kamu ngirim bab 2 nanti gabungin ya. Kan nggak perlu sekarang. Kalian sudah langsung ngerjakan di satu halaman seperti ini. Satu. Nah, ini langsung bisa ngerjain semuanya bab 1, bab 2. Seperti itu, teman-teman. Udah paham? Paham, Kak. Paham. Paham. Mungkin Yang komen yang lain, tadi paham nggak? yang lainnya yang nggak paham bisa Ya, yang nggak paham tanya lagi. bisa tanya-tanya. Mungkin apa sih Kak yang di Word ini nggak bisa, tapi di Google Dokumen bisa. Yang kalau misal di Google Dokumen ini, yang nggak bisa di Word, itu ada menu add-on. Apa sih add-on itu, Kak? Nah, add-on ini kayak fitur untuk mempercantik Google Dokumen kalian. Ini kita coba deh. Ini kalian klik tadi, yang add-on tadi. Nah, di sini ada banyak nih. Nah, di sini fungsinya apa sih, Kak? Nah, ini fungsinya masing-masing. Bisa buat highlight atau misal mau translate, kita coba yang translate deh. Kan kalau translate kan ini, kalian klik yang tadi, terus klik install, lalu pilih lanjutkan. Nah, sambil nunggu, ini pakai akun kalian ya. Nah, di sini izinkan. Kita tunggu. Nah, di sini Google Docs Paragraph Translate telah diinstal. Jadi udah terpasang. Nah, cara lihatnya di mana? Nih, ada di menu add-on. Kita lihat ya. Kita lihat. Di menu add-on ada nggak ini? Oh, ini. Ini ada ini. Docs Paragraph Translate. Kita start. Nah, di sini sedang berjalan. Nah, di sini bisa kalian banyak nih. Bisa kalian gunakan ini. Apa aja ini.
Oh, berarti bisa translate dari situ juga, Kak, ya? Iya, bisa. Jadi kalian nggak perlu buka Google Translate sendiri, Word sendiri, seperti itu. Jadi kalian bisa langsung di Google Translate ini kita ganti apa bisa. Kita misal mau ganti bahasa apa ini, teman-teman? Arab. Bahasa Inggris. Bahasa Arab. Arab, boleh Arab. Kita coba ya, bisa nggak ini Arab ini? Kita translate dari bahasa Indonesia. Kan Farhan maring ini Mario. Iki maring ini ekspresif. Berarti kan aku dulu. Nah, ini caranya gimana? Caranya diblok dulu kata yang ingin kalian translate. Misal nama deh. Nama itu bahasa Arabnya apa ya? Kalian blok. Nah, seperti ini, di double klik sampai ada biru. Lalu dari ini kan translate form ini diterjemahkan dari bahasa Indonesia. Lalu diterjemahkan ke bahasa Arab. Lalu kalian ke menu ini, lalu kalian klik translate. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini bahasa Arab dari nama. Jadi teman-teman, kalian juga bisa ke bahasa Inggris misal. Jadi efektif ya, Kak ya, cepet ya, Kak ya. Iya, jadi kalian nggak perlu ini buka-buka menu di tab ini lagi translate kelamaan. Kalian langsung aja deh. Nah, ini translate. Kita coba. Oh, kita pilih nama dulu. Nama bahasa Inggrisnya apa, teman-teman? Name. Seperti itu. Udah. Name, Kak. Udah ya. Udah jelas, teman-teman? Udah jelas? Jelas, Kak. Oke, kalau Jelas. sudah jelas, ini langsung dijelasin oleh Kak Ajmal tentang Google Spreadsheet. Atau kalau misalnya di Microsoft itu Microsoft Excel. Oke, sudah siap Kak Ajmal? Siap, Kak Raihan. Bisa di-share screen. Bisa diperbesar Kak Royhan untuk. Perbesar, Kak Raihan. Ya. Oke, waktu dan tempat dipersilakan untuk Kak Ajmal. Siap, Kak Zarif. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang Google Spreadsheet. Google Spreadsheet merupakan program spreadsheet yang dimiliki oleh Google. Buat kalian yang tidak tahu apa itu spreadsheet, spreadsheet adalah tabel informasi atau data berbentuk kolom dan baris yang format filenya sama dengan Microsoft Excel. Aplikasi ini dapat diakses melalui browser seperti Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla, dan lain-lainnya, dan dapat diakses melalui aplikasi mobile seperti Android, iOS, dan desktop. Aplikasi ini kompatibel atau sesuai dengan format file Microsoft Excel. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit file secara daring sambil berkolaborasi dengan pengguna lain secara real-time. Maksudnya, kalian dapat membuat atau mengedit file secara online bersama teman kalian secara langsung. Next. Apa terlalu kecepatan ya? Enggak, Kak. Apakah terlalu cepat ya? Teman-teman bisa ngikutin berarti ya? Selanjutnya, fungsi dan manfaat Google Spreadsheet.
Ini tampilan dari Google Spreadsheet, tidak jauh beda dengan aplikasi Microsoft Excel. Next. Fungsi dan manfaatnya, yang pertama, digunakan untuk mengolah data. Google Sheet memiliki fungsi sama dengan Microsoft Excel, yang dapat digunakan untuk mengolah data, mengurutkan data, serta memanipulasi data dalam bentuk tabel. Next. Yang kedua, melakukan perhitungan angka atau kalkulasi matematis. Google Sheet juga dapat digunakan untuk melakukan perhitungan matematis seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, rata-rata, dan lain sebagainya. Next. Yang ketiga, dapat digunakan untuk membuat grafik dan diagram. Pengguna dapat membuat grafik atau diagram dari data yang telah dibuat menggunakan Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Next. Fitur, kelebihan, dan kekurangan Google Spreadsheet. Next. Google Spreadsheet menghadirkan beragam fitur yang tentunya sangat membantu pengguna dalam membuat dokumen spreadsheet, seperti kolaborasi, revisi, penyimpanan real-time, atau penyimpanan langsung berbasis cloud yang berada di Google Drive, dan lain sebagainya. Fitur Google Spreadsheet. Yang pertama, kolaborasi bersama tim atau pengguna lain. Maksudnya, kalian dapat membuat atau mengedit file Excel bersama dengan teman kalian dengan hanya menambahkan email melalui fitur bagikan yang ada di bagian pojok kanan atas. Yang kedua, terdapat riwayat revisi. Pengguna dapat melihat revisi atau riwayat penambahan maupun pengurangan dari dokumen yang dibuat, dan siapa saja yang menambahkan atau mengedit data. Yang ketiga, melakukan editing secara real-time. Google Sheet merupakan program spreadsheet yang berbasis cloud, sehingga perubahan dilakukan secara real-time atau langsung tanpa harus menyimpan dokumen secara manual, save atau Ctrl S. Yang keempat, integrasi dengan Google Form. Jika pengguna ingin membuat survei melalui Google Form, maka hasilnya secara otomatis tersimpan dalam format Excel atau .xls. Kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, gratis. Pengguna dapat menggunakan Google Spreadsheet gratis hanya dengan mengakses melalui Gmail pada halaman Google Sheet. Yang kedua, akses dimanapun dan kapanpun. Karena berbasis cloud, maka pengguna dapat membuka dan mengedit dokumen dimanapun dan kapanpun asalkan terhubung dengan internet. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan cukup besar. Karena kapasitas Google Drive sebesar 15 GB, tentunya itu cukup untuk menyimpan sebuah banyak dokumen. Yang keempat, memiliki tingkat keamanan yang baik. Google menjamin keamanan dari setiap dokumen yang telah dibuat, sehingga tanpa persetujuan akses dari pengguna, maka dokumen tidak akan dapat diakses oleh pengguna lain. Yang kelima, support pada beragam browser. Pengguna bisa menggunakan Google Sheet pada beragam browser populer seperti Internet Explorer, Google Chrome, Apple, Safari, dan lain sebagainya. Next. Kekurangan dari Google Spreadsheet. Yang pertama, kurangnya fitur profesional. Untuk fitur standar, Google Spreadsheet memang sudah lebih dari cukup, tetapi untuk fitur yang lebih profesional, Microsoft Excel masih menjadi yang terbaik. Yang kedua, belum tersedia pada versi desktop. Selanjutnya, akan diimplementasikan oleh Kak Farhan lagi.
tentang bagaimana cara penggunaan dari Google Spreadsheet. Oke, terima kasih Kak Jamal. Sebelum lanjut di Kak Farhan, saya mau ngasih satu pertanyaan lagi. Yang mau menjawab dan mau hadiah, silakan raise hand atau angkat tangan. Cepat-cepatan ya. Kalian Boleh udah jawab siap? lagi nggak, Kak? Boleh. Radin sudah Oh. jawab tadi ya. Iya. Untuk yang lainnya. Kasih kesempatan ke yang Kasih lain. kesempatan teman-temannya. Lu Yang Mas, cewek Mas. mungkin, yang cewek. Ya yang cewek boleh. Ya, yang cewek Gantian. mungkin. Laki Ini perempuan, teman-teman laki ya. perempuan. Ayo. Mana? Apa Siap ya? ini cewek dulu Kak? Apa cewek tak Kak? Cewek ya nggak apa-apa cewek. Iya, nggak apa-apa. Cewek. Gantian. Nanti Cewek habis. ya Cowok sekarang nanti ya. ya. Cepetan, Yang cowok nanti ya. Cewek Ini dulu. saya udah lihat monitor ini. Belum. Raise hand ya. Oke. Pertanyaannya. Udah siap ya? Apa fitur-fitur dari Google Spreadsheet? Oh, itu. Oke. Itu. Cewek. Ini cowok ini tadi. Cowok itu. Chandra itu. Iya. Cari yang cewek. Cari cewek dulu. Ayo coba. Jangan ngetang. Teman-teman mungkin ayo. Siapa nih? Bisa ditunjuk nih. Gusti, Chandra. Chandra cowok. Chandra cowok. Chandra cewek. Kalau Toh? nggak ada nanti Chandra. Itu ada Tanisha Itu tadi. Tanisa ini. Boleh on cam nggak? Kita kan belum tahu, belum kenalan juga. Nah. Yuk coba yuk on cam yuk. Nah. Kenalan dulu nggak apa-apa. Habis itu jawab. Perkenalkan, saya Tanisa Firalhasti. Panggilannya apa panggilannya? Tanisa. Wih, bagus Rek namanya. Oke. Ya, jawabannya apa jawabannya? Oke. Kak Tanisa. Tanisa, pertanyaannya apa? Fitur unggulan Google Sheet adalah kolaborasi bersama tim atau pengguna lain. Ya. Terdapat dua divisi. Ya. Melakukan editing secara real time. Ya. Yang terakhir. Integrasi dengan Google Form. Ya. Benar. Lagi ada nggak? Ada lagi nggak? Apa ada lagi? Sudah. Udah. Oke, benar jawabannya benar, dari benar. Tanisa. Terima kasih ya Tanisa. Nanti silahkan chat nomor HP sama nama lengkapnya ya. Ya. Terima kasih Tanisha. Terima kasih. Terima kasih. Yang Oke, lain. Jangan mau kalah ini. Iya, jangan mau kalah ya. Lumayan loh dapat pulsa atau OVO. Ya Bu Dewi ya. Masih ada kesempatan. Semangat. Kurang 3 pertanyaan lagi. Ini masih kurang 2 sampai 3 pertanyaan lagi. Tapi setelah ini ya, ini diimplementasikan oleh Kak Farhan dulu. Ayo Kak Farhan silahkan. Oke, makasih. Oke, lanjut ya. Kita lanjut belajar lagi ya. Oke, aku share screen dulu ini. Oke. Udah masuk belum? Ini mungkin ada yang mau bantu aku. Gimana cara akses Google Spreadsheet? Mungkin caranya sama kayak Mungkin Google ada yang Docs. tahu. Ya, Nggak jauh kok dari Google Docs. Iya, sama Kayak kok tadi. caranya. Mungkin ada yang mau bantu aku nuntun buat teman-temannya? Pencet titik 9, setelah itu lanjutkan sendiri. Duh. Yang benar gimana? Yang benar gimana? Pencet titik 9, setelah itu cari Google yang dituju, setelah itu terserah mau ngapain. Yang mana nih? Yang mana? Nggak kelihatan, nggak bisa di zoom. Oh, nggak bisa di zoom. Nggak bisa. Warna apa? Kira-kira warna apa? Ini bukan. Ini benar apa salah ini? Bentar. Ada di poster logonya warnanya. Itu benar. Ini apa ini? Iya. Yang Apa yang kuning? hijau.
Yang hijau. Yang hijau mana? Yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini? Ya, yang tengah. Nah, itu Ini. kelihatannya. Oke, benar. Oke. Makasih. Nah, jadi benar ya. Nah, nanti masuknya ke tampilan kayak gini. Nah, ini gimana caranya biar mulai? Nah, di sini ada kecil di pojok kanan bawah ini, kecil banget, warna putih. Nah, kalian klik. Nanti masuknya, nah kayak gini. Bisa juga kalian ke Google-nya langsung. Nah, kalian klik Google Spreadsheet. Nah, ini kalian pilih yang ini, yang google.com sheet about. Nah, kalian yang pilih yang ini. Kalian klik. Nah, kalian pilih yang buka Google Spreadsheet. Kalian klik juga. Nah, nanti tampilannya juga sama. Ini yang mana, teman-teman? Cara buka barunya gimana? Klik yang mana ini? Gimana, halo? Dipencet yang tambah warna kanan bawah. Nah, itu. Oke, makasih. Bentar. Ya, nanti tampilannya sama kan? Sama. Keduanya sama. Nah, kita ambil satu aja ya. Nah, sini sama kayak Google Doc tadi. Untuk ganti judul juga di sini juga. Misal nilai siswa kelas 7. Nah, misal judulnya ini ya. Nah, ini sama kayak Google Doc, juga bisa ngajak teman kalian buat ngerjain bareng. Nah, di sini aku minta tolong ke Kak Ajmal buat bantuin Iya, Kak aku bikin Farhan. tabel. Nah, caranya sama. Ini kan tadi kan warna biru. Google Doc kan ciri khasnya warna biru. Nah, kalau Google Spreadsheet ciri khasnya warna hijau. Nah, caranya gimana teman-teman? Bisa bantu aku nggak? Ada yang mau nonton? Halo? Bagikan. Oke, bagikan. Terus? Dapatkan Nah, link. Link. Itu yang dapatkan link. yang ini. Oke, Ya. yang biru ini ya. Yang biru ya, teman-teman. Bukan yang ini ya, yang biru ini. Yang biru. Terus yang mana? Ya, terus Mana nih? itu yang pengakses lihat saja itu dipencet, diganti editor. Oke. Habis diganti editor, salin link. Oke. Setelah itu selesai. Oke, pinter, keren. Nah, ini aku kirim ke Mantap. Kak Ajmal dulu ya. Oke, untuk Kak Ajmal, tolong dibantu ya. Iya, Kak Farhan. Nah, bantu aku bikin tabel ya. Di sini juga kalian bisa bikin tabel, teman-teman. Nah. Ini, mana Kak? Kak Ajmal sudah masuk belum? Nah, ini. Oke. Ini juga ada font, juga ada size-nya. Nah, di sini juga bisa kasih komentar juga kalau kalian pengen kayak Google Doc tadi, untuk ngasih tahu teman kalian kalau ada yang pengen dirubah atau ada yang pengen ditambahkan kayak gitu. Nah, warna merah ini itu punyanya Kak Ajmal. Nah, warna biru itu punya kalian. Kalau kalian sendiri warnanya biru, tapi kalau teman kalian nanti sesuai dengan warna yang ada di gambar icon ini atau lambang ini. Ini kan lambangnya pink. Nah, jadi nanti garisnya warna pink. Itu teman-teman. Coba Kak Ajmul ketik namanya. Ya, coba Kak Ajmal ketik namanya. Udah. Oke, ini aku nggak ngetik ya. Ini Kak Ajmal sendiri yang ngetik. Jadi artinya apa teman-teman? Jadi kalian ini bisa ngerjain secara bareng atau real time. Real time itu apa maksudnya? Real time itu secara langsung. Jadi kalian bisa ngerjain bareng teman-teman kalian. Jadi kayak kalian itu kerja kelompok tapi di rumah. Keren nggak itu? Kalian kerja kelompok tapi di rumah. Jadi kalian bisa mempercepat pekerjaan kalian. Nah, misal di sini nggak sama kayak Excel, tetap nggak berubah. Dia juga bisa ada formulanya.
kalau di Excel itu kan fungsinya kan sebagai pengolah ini angka. Nah, kita coba ya. Sini misal Biasanya buat sekretaris ya Kak ya? ya ini buat sekretaris cocok ini atau kegiatan OSIS lainnya. Nah, kalian belum pernah tahu ya ini ya. Ini kan kalau ngetik 1, 2, 3 itu kan kelamaan ya. Kalau cuman 4 gini kan nggak apa-apa lah sedikit. Tapi kalau misalnya mintanya 100 gimana? Kan banyak itu kalau 100. Kan kalian capek pasti ya kalau 100 ya. Nah, di sini caranya kalian blok dari angka 1 sampai 4 ini, lalu kalian klik nih. Nanti dia akan, nah kayak gini. Ini kan kalian nggak perlu ngetik 1, 2, sampai 11, kan kelamaan. Nah ini kalian tinggal tarik aja. Nah aku ulangin ya caranya gimana ya. Jadi misal ini aku hapus dulu ya. Coba Kak Ajmal. Di sini Kak Iya. Ajmal 1 sampai 11 di bawah ya. Cepet-cepetan ya kita ya. Ayo mulai ya. 1, 2. Nah, di sini aku blok. Terus aku tarik. Nah, cepet siapa? Aku apa Kak Ajmal? Kak Farhan. Ya. Nah, jadi caranya itu tadi kita ulang ya. Kita hapus dulu. Nah, caranya kalian blok dulu 1 sampai 2. Lalu kalian tarik ini yang kotak warna biru ini. Nah, sampai muncul tanda plus ini, kalian tahan terus tarik ke bawah. Nah, itu caranya teman-teman biar cepat. Paham teman-teman? Oke. Paham sampai sini kalian teman-teman? Paham, Kak. Intinya sama saja kayak Microsoft Excel, cuma iya. kita Kalian bisa ngerjain bareng-bareng dan kalian ngerjain tanpa bareng-bareng perlu lewat install Office. Jadi kalian tinggal buka di Google, terus Google Spreadsheet, nanti akan keluar tampilan kayak gini. Iya. Oke. 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 Udah ya? Terima kasih Kak Farhan ya. Iya, sama-sama. Mungkin Kak Zarif bisa mulai dan pertanyaan kurang 2 ini kayaknya Kak Zarif. Pertanyaan. Oke, ngambil 2 anak lagi berarti ya dari teman-teman. Ya, 2 anak aja. Ayo cepet-cepetan nih. Oke, Kalau boleh sekarang cowok 1, cewek 1 nggak apa-apa. ya rata ya, cewek 1, cowok 1. Oke, pertanyaan selanjutnya ini Google Docs bisa mengekspor file apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira teman-teman angkat tangan dulu. Ya, jadi pertanyaannya Google Docs bisa mengekspor file apa saja? Itu, Noval, Kak. Oke, Noval. Muhammad Noval Kurniawan. Ya. Google Docs, Google Slides, Google Sheets, Google Drawings. Terus? Halo? Udah itu aja yang saya tahu. Gimana Kak Zarif? Oh, mungkin Kak Zarif ini agak putus-putus internetnya ya. Oke, mungkin jawabannya benar, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Ya, terima kasih ya Noval. Nanti kita kabarin lagi. Mungkin ada yang mau jawab yang lebih spesifiknya. Kak, diulangi lagi pertanyaannya. Oh, diulangi lagi. Halo, sudah dengar suara saya Mas Raihan? Ya, dengar. Kak Raihan, oke. Iya, nih pertanyaannya, Google Docs bisa mengekspor file apa saja? Ayo, itu pertanyaannya. Halo, bisa kedengaran? Dengar. Oke, ya, alhamdulillah. Siapa? Mungkin ada yang tahu? Apa ini soalnya terlalu susah buat kalian? Apa agak diturunin ini? Apa mungkin Oh, itu siapa itu? tadi? Oh, Noval. Noval.
Oke, Hmm, jawabannya benar. jawabannya sangat-sangat benar, Mas. Bener sih. Oke, terima kasih Novel ya. Terima kasih. Bisa ditulis nama lengkapnya ya dan juga Tulis ya. nomor teleponnya. Lengkap sama nomor HP-nya. Mungkin yang bisa jawab pertanyaan ini tadi bisa bilang kalau dikirim lewat OVO juga bisa, dikirim Iya, pulsa. lewat pulsa juga bisa. Oke, tinggal satu pertanyaan nih untuk cewek. Ayo, cewek-cewek dari SMP 31 Surabaya. Ini kayaknya semangat-semangat, Kak. Siap-siap ya, siap-siap ya. Pertanyaan terakhir ini, lumayan ini dapat pulsa ya. Iya. Apa kelebihan dari Google Dokumen? Siapa ini? Cepet-cepetan. Apa kelebihan dan kekurangan dari Google Dokumen? Iya. Apa kelebihan dan kekurangan dari Google Dokumen? Cewek-cewek mungkin. Ayo, ciwi-ciwi. Lumayan. Novel sudah ya. Itu Zaskia Nur. Zaskia Nur, oke. Zaskia Nur, silakan menjawab. Silakan menjawab. Google Dokumen memiliki banyak fitur, bisa diakses kapan dan mana aja, resiko kehilangan data bisa dihindari, merupakan web gratis dan support dokumentasinya lengkap, bekerja di berbagai sistem operasi. Sudah, Kak. Kekurangannya? Kekurangannya ya, kekurangannya apa nih? Harus memakai internet. Siapa tadi? Siapa tadi? Muhammad Noval Kurniawan. Sudah. Waduh, hangus ini berarti ini ya, teman-teman. Oke, Zaskia Nur jawabannya benar. Terima kasih Zaskia Nur. Terima kasih. Oke, langsung nomor nama ya? Sama nama lengkapnya ya. Oke. Udah, habis ini kita selesai kok. Soalnya mungkin ada acara lagi ya, Bu Dewi ya. Kalau boleh tahu. Bu Dewi. Mungkin lagi koneksinya. Koneksinya. Oke. Oke, boleh dilanjut. Oke. Apa gimana ini, Kak? Satu lagi atau gimana, Kak? Iya, sebenarnya kurang satu pertanyaan lagi nih. Gimana? Masih bisa ini ya kelihatannya? Ya, nggak apa-apa. Atau mungkin kita nggak usah ngasih pertanyaan, adik-adiknya yang tanya. Oh ya. Oke. Yang tanya silakan. Satu aja. Kehubung Satu durasi. aja ya. Siapa yang satu orang? Ya, yang mau tanya. Rebutan ini. Dapat hadiah nggak ini, Kak? Dapat dong, dapat. Dapat hadiah. Oke. Ayo teman-teman, silakan bertanya. Biar kakak-kakaknya jawab. Ini habis ini selesai kok. Iya, selesai. Ini selesai. Mungkin karena mau mungkin ada acara lagi. Mau dijawab sama siapa? Oh, itu ada itu. Ada yang tanya itu. Oke. Chandra, silakan. Chandra udah. Belum. Aplikasinya bisa dimasukkan di HP. Apa? Aplikasinya apa bisa dimasukkan di HP? Bisa. Caranya kalian ke Play Store, lalu pilih Google Dokumen atau Google Spreadsheet yang pengen kalian install. Oh, aku pengen install Google Doc ini. Ya udah, kalian ke Play Store, lalu ketik Google Dokumen. Nanti kalian harus install dulu, baru habis kalian install, kalian nanti login pakai akun Google kalian. Nah, setelah kalian login, nanti kalian bisa join atau bisa ngedit punyanya teman kalian kayak gitu. Mungkin ada yang mau nambahkan dari kakak-kakak? Ya kurang lebihnya itu sih. Cuma install di Play Store, terus kalian cari Google Dokumen atau Google Spreadsheet. Terus sudah, kalau sudah terinstall, kalian langsung login
akun email kalian, udah deh bisa dipakai sama teman-teman. Apa kurang paham, Chandra? Sudah. Ya. Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Bisa Makasih ya pertanyaannya. ditulis Bagus loh pertanyaannya. namanya sama nomor HP-nya ya. Oke Kak Zarif, silakan ditutup. Oke. Sudah pertanyaan sudah habis berarti ini ya? Udah, Kak Zarif. Kakaknya. Satu lagi, Kak. Oke. Yang belum dapat, sabar ya. Yang belum dapat, Sudah dong. Dari Bu Dewi mungkin ada acara lain kalau kalian kalau nggak salah. ya. Jadi Ya. kita nggak bisa lama-lama untuk sosialisasi ini karena kan nanti juga ada jadwal yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir pada acara sosialisasi Google Dokumen dan Google Spreadsheet. Semoga nantinya ilmu yang diberikan oleh kakak-kakak mahasiswa ini dapat dilakukan nanti pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin saya perwakilan dari teman-teman mahasiswa perwakilan mahasiswa jurusan Sistem Informasi pamit mengundurkan diri. Bentar Kak. Iya. Tapi mungkin ada kesan dan kesan dari anak-anak ini. Oke. Teman-teman. Bisa dimasukkan kesan dan Iya, pesan dari kita. Oh iya, nanti kalian dapat sertifikat ya. Sore. Nah, ini sertifikat ini juga berguna nanti untuk Iya, bisa buat kalian kerja besok. buat kalian untuk nambah-nambah nambah nilai, mau nilai. masuk SMA mana. Lumayan Cara loh. ngambil sertifikatnya di mana, Kak? Oh, pakai nanti dikirim. Kirim. Ya. Tapi Email kalian kan udah ngisi form yang Ya. udah disebar ya tadi. Ya. Semua kan? Harus ngisi dulu. Kalau nggak ngisi berarti semua nggak ya. dapat nanti. Iya, kalau nggak ngisi nggak bisa dapat. Sudah Mungkin semua kan? kakaknya bisa nge-share lagi, mungkin ada yang belum ngisi ya. Oh iya ya, bentar ya. Oh ya, Bisa pesan ditunjukkan. dan kesan apa ini dari kalian buat kita? Iya. Mungkin pengen bilang apa gitu ke kakak-kakaknya. Ya, bilang apa? Mungkin kakak Kak Jar Farhan ngomongnya kecepatan gitu. Kakak Farhannya mana? Nggak ada? Oke. Sudah berarti ini. Malu-malu gini. Apa ditunjuk aja Kak kira-kira? Ditunjuk. Kolaborasi kayaknya Kak ini Kak. Oh iya, sama-sama. Sama-sama. Oke, sama-sama. Ya. Oke Kak, bisa ditutup Kak. Oke. Oh ya, buat Bu Dewi, terima kasih ya Bu ya. Oh ya. Buat mengizinkan pada Oke. anak SMP 31 ini. Terima kasih waktunya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, makasih. Ya, terima kasih Sama ya. para mahasiswa ya. Ya. Di UPN ya. Mbak-mbak dan mas-mas ini terima kasih sekali. Ya. Terima kasih banyak Bu. Mungkin Kami ini juga kita terima bisa kasih banyak, tutup Bu. ya Bu ya. Nggih, ya, boleh. Terima kasih. Mungkin Mas Arif doa dulu mungkin. Zarif sepertinya jaringan. Halo. Udah. Oke. Ya udah. Ya. Sebelum menutup sosialisasi pada siang hari ini, marilah kita berdoa agar ilmu yang disampaikan dapat memberikan hidayah. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dan diakhiri. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Dewi yang telah menyempatkan hadir di forum ini, forum siang ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf kami dari perwakilan mahasiswa UPN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi lain waktu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah boleh live kok. Ya, boleh. Ya, rekan-rekan
bisa langsung meninggalkan. Oke, kelihatan ya rekan-rekan yang masih nyantol ya. Aduh, ada orang 5 ini. Ini Oh, ada mungkin orang 4. tidur ya. Tidur ya. Sik. Pengen terakhir ini siapa ini kira-kira ini? Oke, orang 2. Aku Hasan. Indi Aurelia Asanatul. Astanatul. Tinggal 2. Oke, perempuan semua ini. Mungkin tidur ya. Oke. Belum. Oh, enggak. Oke, kelihatan. Satu, Indi. Halo Indi. Oh, enggak. Oh, terakhir Oke, hilang Last. semua. last man standing. Alhamdulillah. Terus ya, tamatikno Ojo sih. apa rekorte, Oh Bos. iya. Iya, iya. Keren juga iki. Briefing. Alhamdulillah. Selesai. Piro sing masuk mahasiswa Mul? Mahasiswa, murid. Sip. 52 nggak sih tadi? Tapi keluar masuk. Iya, jaringan. Sing ngisi kuesioner mek 45. Gak apa-apa lah. Akeh iku. Akeh ku. Sister, evaluasi. Rekamannya Aku sih. mau gak jelas ya. Hah? Rekamannya. Aku mau gak jelas ya. Jelas kok Mul, jelas Mul. Wis, iki logout Discord ya. Metu ya. Iki rekamannya apa iki? Gak bisa mandek ya, Cik? Lo iya. Bisa. Stop recording. Stop recording. Nyetak. Oh, nge-lag berarti.